malaikat Gabriel datang kepada Maria. Nah, ingat, itu message dari Bapa. Dia istiarkan. Di sini yang berucap malaikat Gabriel katakan kepada siapa? Maria. Maria respon, kejadilah kehendakmu dalam diriku. Bila dia respon, diucapkan oleh Gabriel, sudah terjadi. Tapi karena ini mau menjadi manusia, ada proses berapa bulan? 9 bulan. Dari 9 bulan Maria, tapi bila Gabriel bercakap itu, masa itu sudah tertanam benih itu di dalam rahim Maria. Maka ikut proses sebagai manusia. Dia bukan Allah. Masa itu dia adalah manusia 100%. Jadi sebagai manusia 100% harus dibentuk di dalam tubuh manusia. Itu perempuan mengikut masa. Paham nggak? Tapi Yesus terjadi pada saat Gabriel mengatakan kepada Maria. Paham? Itu sebab bila kita buat sesuatu pelayanan, ada yang serta-merta mukjizat, macam jadilah terus terangan. Tapi di sini ada proses. Itu sebab bila kita berdoa orang sakit, ada yang serta-merta, ada yang proses. Atau apa? 1 Korintus 12 ayat 18. Salah satu karunia Roh Kudus adalah apa? Gifts of healings. Oke? Penyembuhan. Banyak jenis penyembuhan. Ada lagi apa? Melakukan mujizat. Ada yang melakukan mujizat, ada yang healing saja. Dan healing itu mengambil masa. Oke? Jadi bila kita berdoa, jangan putus asa, dengan kecewa. Kalau kau tidak nampak, yakin percaya karena kau yang menentukan itu, kau punya iman. Oke? Kau percaya sudah terjadi. Seperti Maria. Apakah Gabriel mengatakan, Maria engkau akan mengandung seorang lelaki terus keluar? Tidak. Ikut proses. Begitu juga kita melayani. Ada orang yang sakit kita layani, tapi bukan terus serta-merta sakit, ayo sembuh. Ada proses. Tapi ada juga karunia bila kita berdoa terus sembuh. Macam let there be light and there was light. Instant. Enggak. Jadi dalam pelayanan ini akan terjadi. Itu harus jangan kita kecewa kalau kita belum nampak hasil. Tapi kita terus mengucap syukur bahwa itu sudah terjadi. Maria, Gabriel bilang saya mengandung, tapi tiada pun. Selalu kita kan berdoa, wih tiada hasil, kecewa saya. Bukan kau yang menentukan, Tuhan. Amen. Jadi kita mesti ingat ini sebenarnya memberikan kita pengertian, pemahaman tentang pelayanan. Ada yang serta-merta seperti let there be light and there was light. Ada juga yang proses seperti Maria. Amen. Paham sudah? Ada kayak terus ting dia hihihi. Jadi di sini kita mulai memahami bahwa dalam pelayanan ada berbagai keadaan, berbagai jenis proses. Paham sudah? Jadi jangan kita terus kecewa kalau kita tidak ada. Ya saya berdoa balik ya ada. Jangan. Pastor, jadi kalau begitu seseorang itu terima Tuhan, dia bukan instan terus dia berubah. Oke. Ini juga dalam pelayanan kan untuk penginjilan. Bila kita menginjil, kita sebenarnya menabur benih firman itu. Oke? Benih firman, ada yang menabur, ada yang menyiram. Paham? Tapi yang harvesting itu siapa? Orang lain.
Mungkin hari ini kita mengungsikan firman kepada seseorang. Dia tuh tidak terima Tuhan. Tapi dia sudah terima benih firman itu. Tapi Roh Kudus sudah mulai bekerja. Sudah mulai bekerja itu. Karena firman itu hidup. Roh dan hidup. Kecuali kalau hati orang itu seperti batu, firman sudah ditabur. Tapi kemudian dia keluar sana. Hei, kau pergi di mana? Di Babak. Oh, di sana itu. Siapa pastor ya? Pastor Peter. Oh, jangan kau percaya tuh. Sudah habis. Karena curi, sudah itu benih. Paham? Tapi kalau orang itu terima hatinya seperti tanah yang subur, benih firman terus, dan ada orang lagi terus berdoa, pendoa syafaat berdoa, dan ada lagi terus mendorong dia bahwa dia pergi gereja setiap hari-hari dia kena siram, maka lama-lama dia mulai terbuka hati. Oke? Itu dia punya proses. Dari kalau orang yang kita layani itu atau kita injili, kalau dia tidak terima Tuhan terus, jangan give up. Teruskan. Itulah Paulus bilang, ada yang menabur, ada yang menyiram, ada yang menuai. Dan jangan harap kita yang menuai. Orang lain yang menuai. Tapi apapun, siapapun yang melakukan semua itu, semua kemuliaan hanya kepada Tuhan. Jangan kita curi kemuliaan. Oh ya, kalau bukan saya, orang itu tidak lahir baru. Bukan kau yang mengisahkan dia, Roh Kudus. Kan? Jadi itulah sebab harus kita paham. Di dalam pelayanan harus kita paham dia punya proses. Jadi kalau tidak ada hasil sekarang, jangan give up. Teruskan. Adakah orang yang farmer? What is farmer? Petani. Dia tanam sini. Dia tumbuh satu saja. Tiada pun, karena itu kena injak oleh kerbau. Dan tiada sudah. Sepatutnya dia tanam sini, dia tanam sini, dia tanam sini. Kerbau tidak injak semua itu. Ada juga yang tidak kena injak terus bertumbuh bahkan. Begitu juga kita dalam pelayanan. Jangan kita hanya melayani 1-2 orang saja. Make it a point that you have a target. Satu hari 2-3 orang sekurang-kurangnya kita fungsikan. Kita sudah tabur firman. Oke? Kalau 2 hari sudah 4 orang. 3 hari berapa? 6. 1 bulan 60. Adakah semua diinjak di kerbau itu 60? Tidak kan? Dan saya percaya bila kita ada pendoa-pendoa sepat, kita terus berdoa supaya Roh Kudus terus bekerja mengisapkan orang itu, supaya dia cepat untuk membuka hatinya, cepat untuk insafkan oleh Roh Kudus. Maka dia membuka hati dan menerima Yesus. Ya, ada orang macam pelayanan Yesus. Beribu-ribu datang kepada Yesus karena mencari kesembuhan. Beribu-ribu orang datang kepada Yesus karena lapar. Yesus berikan makanan. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Yesus membebaskan, memerdekakan orang-orang dari rasuk iblis. Tapi selepas itu macam mana? Sebelum Yesus buat itu, selalu dia mengajar dulu kan? Jadi bila Yesus mengajar kepada orang ribuan itu atau ramai orang yang datang, dia sudah tabur firman, benih firman di dalam orang itu. Maka bila dia orang mendengar, maka iman timbul. Jadi bila dia buat pelayanan, maka mujizat terjadi. Tapi banyak orang dia cari mujizat saja. Bila dia sudah diberkati, tidak lagi mencari Yesus. Bila Yesus sudah digantung di atas salib, mana dia orang? Tiada. Kenapa? Karena tujuan mereka mencari Yesus adalah mencari kesembuhan. Dia punya motif bukan untuk diselamatkan. Karena bayangkanlah Farisi-Farisi, Saduki-Saduki berhadapan dengan Yesus, face to face dengan Jesus.
Kalau dia mengenal siapa Yesus, mesti dia buka hati kan. Tapi dia karena tidak mengenal. Itulah sebab kita ini pelayan-pelayan Tuhan harus mengenal Yesus dulu. Dan pengenalan akan Yesus itu kita bawa kepada orang lain supaya kita boleh memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Dan kita tahu Yesus itu adalah firman Allah. Itu sebab kita ada Bible study untuk belajar firman, mengenal Yesus lebih mendalam lagi. Supaya bila kita keluar sana, Yesuslah yang kita perkenalkan, bukan kita, bukan gereja, bukan denominasi, bukan pelayanan, tapi Yesus yang kita perkenalkan. Jadi pembelajaran firman itu penting sekali. Karena melalui pembelajaran firman kita mulai mengerti, memahami firman, kita mulai mengenal siapa Yesus. Jadi bila kita berjumpa dengan orang, kita perkenalkan Yesus. Itu sebab di Matius 5 ayat 16 itu. Apa? Baca lagi. Matius 5:16. Hendaklah terangmu. Terangmu apa itu? Hidup itu adalah terang manusia kan? Hidup itu terang manusia. Hidup di mana? Hidup dalam Kristus adalah terang manusia. Dan bila kita pergi di luar sana, yang kelihatan itu siapa? Yesus. Karena Yesus itu adalah terang hidup. Dan hidup itu kelihatan. Dan hidup itu adalah terang manusia. Itulah yang dilihat oleh manusia. Tapi kalau kita sendiri, kita di dalam kegelapan, kita pergi di dalam kegelapan. Orang dalam kegelapan, apa dia nampak dalam kegelapan? Tidak. Itu sebab kita harus menjadi terang dulu. Untuk menjadi terang, kita mesti memiliki Yesus. Karena dia adalah terang dunia. Ada di dalam hidup kita. Supaya terang itu percaya. Adakah terang yang ada pada kita, tapi kita tutup? Orang lain tidak nampak. Ya, ada orang yang kasih on itu light, tapi dia tutup dengan drum. Siapa yang nampak? You see? Ada orang begitu. Dia sendirian. Kata maksud itu. Orang yang sudah terima terang, tapi dia simpan untuk dirinya. Dia mau tutup supaya orang lain tidak nampak. Apa itu? Orang yang sudah lahir baru, sudah jadi Kristen, tapi tidak pergi cari orang. Untuk diri sendiri saja. Luki ya, ya, tidak mau menginjil. Sedangkan pada saat kita jadi Kristen, pada saat kita orang percaya, kita sudah diberi amanat agung untuk pergi dan memberitakan Injil. Tapi kenapa kita sudah terima itu terang, hidup Yesus itu, hidup yang kita sudah terima, karena di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia, kita sudah memiliki hidup itu, terang itu, tapi kita simpan. Diketutupi oleh busil, dia bilang itu. Jadi orang lain tidak nampak. Tidak menjadi kesaksian kepada orang lain. Harus kita menjadi kesaksian. Karena kita sudah terima itu terang. Untuk apa? Untuk menerangi orang lain. Supaya orang lain dapat apa di sana? Ya kan? Supaya mereka melihat perbuatanmu. Apa itu perbuatan? Karena bila kita menginjil, dengar, bila kita pergi memberitakan Injil, apa yang kita buat? Selain daripada memberitakan Injil, kita mesti demonstrate kuasa Tuhan. Kenapa? Mengikut Markus 16:20, apabila murid-murid Yesus pergi di mana? Di kota-kota dan memberitakan Injil, Allah turut bekerja dan meneguhkan Injil itu dengan apa? Tanda-tanda yang mengikuti. Jadi bila kita menginjil, apa jadi? Ada mujizat. Orang yang sakit kita sembuh. Orang yang dirasuk kita lepaskan. Itulah perbuatan yang baik. Perbuatan terang. Karena terang itu siapa? Yesus. Yesus itu siapa? Firman. Jadi bila kita melayani, kita gunakan firman. Di dalam doa kita. Firman yang hidup. Tapi firman ini kita tidak dapat melakukannya kalau kita belum memahami. Kita tidak dapat memperkenalkan Yesus itu, firman itu kepada orang lain kalau kita sendiri tidak tahu. Itulah pentingnya bagi kita mengikuti Bible study, pembelajaran Alkitab. Ya,
Dan tujuannya kita belajar firman adalah Matius 28 ayat 19-20. Supaya kita mengajar. Dia kata, ajarlah mereka untuk melakukan apa yang kuperintahkan. Kita tidak dapat melakukan perintah Allah kalau kita belum diajar. Banyak orang Kristen, dia baca firman, tapi dia tidak paham. Kalau dia tidak paham, apa yang dia lakukan? Kalau dia tidak lakukan, dia tidak mentaati perintah Tuhan. Itu sebab Kristen tetap baik Kristen. Kenapa? Karena tidak diajar. Karena dia tidak memahami dan tidak melakukan. Dia harus tetap menjadi murid. Dia tidak dapat menjadi pemurid. Apa sebab? Dia tidak belajar. Orang yang menjadi pemurid adalah orang-orang yang belajar firman. Supaya dia boleh mengajar orang lain. Orang yang tidak dapat belajar firman, susah untuk mengajar. Itu sebab kalau saya mau mengajar, mesti saya ambil masa merenung firman. Merenung firman Tuhan apa yang saya mau ajar. Supaya setiap yang datang dipelengkapi. Dipelengkapi, memahami, mengerti. Supaya mereka dapat melakukan firman Tuhan. Dan seterusnya dapat melayani dengan berhasil. Supaya cahaya itu kelihatan. Orang lain dapat melihat perbuatanmu, dia kata. Amen. Kalau tidak, apa jadi? Dan baca di Habakuk 2 ayat 14. Apa di sana? Sebab bumi akan penuh, dia kata. Maksudnya bumi belum penuh. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Habakuk 2:14. Ini ada kaitan dengan pengajaran juga. Kalau kita tidak mengajar, macam mana orang tahu tentang kemuliaan Tuhan? Macam mana ada pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan kalau tidak pengajaran firman? Kita dengar perkataan kemuliaan. Tapi kita secara pribadi belum kenal, belum pasti tahu, mengerti apa itu perkataan kemuliaan itu. Ya, amen. Tadi harus kita paham. Itulah sebenarnya keinginan Tuhan. Supaya dunia ini penuh dengan apa? Pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Supaya dunia ini penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Tapi di sini akan, dia bilang, berarti belum lagi. Bumi belum penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Apa sebab? Karena gereja tidak mengajar. Dia preach saja. Pengajaran itu penting. Pengajaran tentang Yesus. Kata kemuliaan itu. Kemuliaan is about the manifested presence of God. Kemuliaan adalah penyataan hadirat Tuhan. Kemuliaan adalah buktinya jawaban doa. Kalau kita baca di Yohanes 15 ayat 7 dan 8, apa di sana? Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja, maka Bapa di surga akan mengabulkan supaya dia dipermuliakan. Maksudnya setiap kali kita berdoa, Tuhan menjawab, dia dipermuliakan. Maksudnya jawaban doa itu adalah kemuliaan Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan. Tetapi kita mesti belajar bagaimana berdoa yang berhasil. Ada dua aspek di sana, di mana doa kita dikabulkan. Pertama, jika kamu di Yohanes 15:7, jika kamu tinggal di dalam aku, oke? Jikalau kamu tinggal di mana? Dalam Yesus, dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja, maka Bapa di surga akan
mengabulkan, memberikan. Supaya apa? Dia dipermuliakan. Maksudnya, bila dia menjawab doa, doa yang kita panjatkan kepada dia, doa yang betul, yang memenuhi kedua syarat itu, maka Tuhan dipermuliakan. Apa dua syarat itu? Pertama, tinggal di dalam dia. Apa maksud tinggal di dalam dia? Saya sudah balik-balik ajar ini. Tapi tidak salah kalau saya ulang-ulang. Karena saya tahu banyak orang masih lagi tidak paham. Maksudnya, jika kamu tinggal di dalam aku, tinggal di dalam Tuhan, maksudnya di 1 Yohanes bab 2 ayat 5. Jika kamu menurut perintah Tuhan, kamu tinggal di dalam dia. Maksudnya, tinggal di dalam Tuhan itu adalah menurut atau melakukan perintah Tuhan. So, kita mesti senantiasa melakukan perintah Tuhan. Apa maksudnya melakukan perintah Tuhan? Apalagi maksudnya itu kalau kita menurut perintah Tuhan. Menurut perintah Tuhan atau melakukan perintah Tuhan adalah bukti yang kita mengasihi dia. Yohanes 14 ayat 15. Dan kita hanya dapat melayani Tuhan sungguh-sungguh apabila kita sudah jatuh cinta dengan dia. Dan bukti kita sudah mengasihi Tuhan adalah menurut perintahnya atau melakukan perintahnya. Yohanes 14:15. Jadi kita pastikan kita mengasihi Allah. Bila kita mengasihi Allah, kita pasti dapat melakukan perintahnya. Dan bila kita melakukan perintahnya, kita tetap tinggal di dalam dia. Dan kalau kita tetap tinggal di dalam dia, itu sudah memenuhi syarat yang pertama. Oke? Syarat yang kedua adalah di Yohanes 15:7 itu adalah jika kamu tinggal dalam aku dan apa? Firmanku tinggal dalam kamu. Firmanku tinggal dalam kamu. You see, kenapa? Sekali lagi, pentingnya pembelajaran Alkitab. Supaya firman itu kita mengerti, memahami, dan terus tinggal di dalam diri kita. Supaya kita terus merenungnya siang dan malam. Supaya kita berhasil. Karena itu perintah Tuhan bagi kita di Yosua 1 ayat 8. Jangan lupa untuk merenung dan memperkatakan apa? Firman Tuhan itu siang dan malam. Supaya kita punya jalan diluruskan dan kita berhasil dan beruntung. Bukan tetap berhasil tapi beruntung. Banyak orang buat bisnis. Pulang puku. Tiada untung. Dia berhasil tapi pulang puku. Tapi Tuhan tidak mau kita pulang puku. Dia mau kita terus berhasil. Berlipat ganda. Amen. Dari di sana harus kita merenung firman. Harus ada firman dalam kita. Jadi oke. Kenapa pentingnya firman itu ada di dalam kita? Baru kita berdoa, baru kita minta. Kenapa harus? Karena firman itu adalah janji Allah. Firman itu adalah dasar doa kita. Setiap doa harus berdasarkan firman Tuhan. Kenapa? Karena setiap kali kita gunakan firman Tuhan, kita sebenarnya menuntut janji Allah. Oke? Bila kita menuntut janji Allah, mengikut Yesaya 43 ayat 26, Tuhan kata, bawa kepada peringatanku, janji-janjiku, maka aku akan bertindak. Jadi setiap kali kalau kita menjadikan firman itu dasar doa kita, maka kita sebenarnya membawa kepada peringatan Tuhan, janji-janjinya. Dan dia berjanji, dia akan bertindak, dia berjanji, dia akan mengabulkan doa kita. Oke? Satu lagi bukti, yaitu bila kita berdoa menurut kehendak Tuhan, yaitu menurut firman Tuhan. Itu sebab doa harus berdasarkan firman Tuhan, kan? Di 1 Yohanes bab 5 ayat 14 dan 15. Inilah keberanian bagiku untuk percaya bahwa apabila saya berdoa menurut kehendak Allah, menurut kehendak Allah. Kenapa itu menurut? Karena kita gunakan firman sebagai dasar doa kita. Maka
apa yang kita doakan itu adalah menurut kehendak Allah. Oke, jika kita berdoa menurut kehendak Allah, dia kata dia mendengar. Oke, bukan saja mendengar, tapi dia mengabulkan dan kita menerima apa yang kita doakan. Kenapa? Karena dasar doa kita adalah firman. Dan kita bawa kepada peringatan Tuhan janji-janjinya. Dan dia berjanji, dia mendengar dan mengabulkan. Kenapa? Dia mendengar dan mengabulkan. Kenapa? Kenapa dia mendengar? Adakah masa Tuhan tidak mendengar doa kita? Adakah masa Tuhan tidak mendengar doa kita? Ada. Yesaya 59 ayat 2. Ia memisahkan di antara kita dan Tuhan adalah kejahatan kita, dan Tuhan menyembunyikan dirinya sehingga tidak mendengar doa permohonan kita karena apa? Dosa. Jadi kalau kita berdoa dengan dosa, dia menyembunyikan dirinya sehingga tidak mendengar doa permohonannya. Satu lagi yang harus kita pastikan bila kita berdoa, supaya Tuhan mendengar. 1 Petrus 3:12. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya terbuka untuk mendengar doa permohonannya. Jadi di sini kuncinya adalah kita benar di hadapan Tuhan. Pastikan kita benar di hadapan Tuhan. Bagaimana kita menjadi benar di hadapan Tuhan? Apa menyebabkan kita benar di hadapan Tuhan? Kita mesti ingat bahwa Yesus adalah kebenaran Allah. Jesus is the righteousness of God. Kalau kita memiliki Yesus, kita benar di hadapan Tuhan. Amen? So, memiliki Yesus lah. Oke? Memiliki Yesus lah menyebabkan kita benar di hadapan Tuhan. We are right with God. Kata Tuhan kata firman mengatakan, God will not withhold good things from the righteous. Tuhan tidak akan menghalang sesuatu yang baik dari orang-orang benar. Jadi pastikan kita ini benar. Dan caranya memastikan kita adalah benar di hadapan Tuhan adalah kita memiliki Yesus. Amen. Kita dibenarkan oleh firman, yaitu Yesus. Di Yohanes 17 ayat 17. Oke, kita dibenarkan oleh firman. Kebenaran firman itu. Oke, jadi di sini kita harus memperlengkapi diri kita. Karena di dalam pelayanan kita berdoa. Dan doa kita itu harus alkitabiah menurut firman Tuhan. Karena setiap orang yang berdoa mau doa dia dikabulkan bahkan. Adakah di sini yang asal berdoa sudah oke? Bagi saya tidak mau buang masa berdoa kalau itu tidak dijawab. Ya. Doa tidak dijawab disebabkan Tuhan tahu permintaan kau itu membawa kehancuran kepada diri kita. Dia akan memberi yang lebih baik. Mungkin bukan apa yang kita harapkan, tetapi Tuhan rencanakan yang itu, yang lebih berguna, lebih baik bagi kita. Amen. Dan tapi setiap kali kita berdoa, mesti ada jawabnya, mesti ada jawabannya. Semata, esok, lusa, atau masa yang Tuhan tetapkan. Tapi Tuhan sudah dengar. Asalkan doa kita itu menurut kebenaran. Amen. Ya. So, sahabat pelayan Tuhan, kita mesti sentiasa belajar firman Tuhan. Karena itu salah satu syarat di dalam doa, yaitu firman harus ada di dalam kita. Kita tinggal di dalam Dia, firman-Nya tinggal dalam kita, minta apa saja. Apa saja. Oke? Kenapa? Apakah minta apa saja itu mengikut kehendak kita? Tidak. Kenapa? Karena dasar doa kita adalah firman. Tadi firman itu adalah kehendak Tuhan, kan? Dan itu sebab kita boleh minta apa saja. Nah,
Kalau kita baca di Mazmur 37 ayat 4. Rejoice in the Lord, and He will grant the desires of your heart, dia kata. Apa di sana? Bersukacitalah karena Allah, dan Dia akan memberikan keinginan hatimu. Ya, rejoice in the Lord, and He will grant the desires of your heart. Jadi kalau kita baca saja begitu, dia seolah-olah apa saja kita minta. Tapi kau mesti baca di ayat 3 dulu, nanti ayat 5 untuk mengerti. Mazmur 37 ayat 3, 4 dan 5. Percayalah kepada Tuhan, ayat 3. Lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri. Mesti percaya kepada Tuhan dulu kan? Kalau tidak percaya jangan harap. Percaya maksudnya mesti ada iman. Oke, mesti beriman. Oke, percayalah pada Tuhan dan buatlah yang baik. Lepas itu, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Nah, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Kita serahkan hidup kita karena ingat, hidup ini milik Tuhan, Pak. Ya, ini milik Tuhan. Kenapa hidup kita milik Tuhan? Apa sebab? Hah? Kita sudah dibeli. 1 Korintus 6 ayat 20. We have been purchased by the blood, kan? Kita sudah disucikan, sudah dibeli dengan darah Yesus. Ada satu lagi. Ayat Yohanes 1 ayat 4. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi, dan segala yang telah dijadikan. Memang Tuhan yang menciptakan kita. Kalau bukan Dia, kita tidak wujud. Kan? Jadi Dia ciptakan kita untuk Dia, bukan untuk kita punya. Dari kita ini diciptakan Tuhan untuk tujuan Dia, bukan untuk tujuan kita. Tapi manusia masih mau buat apa yang dia suka. Itu sebab bukan kehendak kita, tapi kehendak Allah. Seperti Yesus berdoa semasa ada di Getsemani, "Not my will, but your will be done." Nah, di dalam doa Bapa kami juga tadi itu di Matius bab 6 ayat 9 sampai 13, Bapa kami di surga, ya, jadilah kehendak-Mu seperti di datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ya, kenapa itu seperti di surga? Karena semua kehendak Tuhan sudah pun ada di surga, sudah disediakan, sudah dimeteraikan. Kalau kita baca di Mazmur 119 ayat 89, everything already finished, settled. Bila Yesus di atas salib sudah selesai, maka semua penebusan dan segala-gala berkat itu untuk kita manusia sudah diselesaikan dan sudah dimeteraikan di surga. Oke, Mazmur 119 ayat 89. Itu sebab kita berdoa supaya kehendak Tuhan itu terjadi di bumi seperti di surga, karena sudah di surga terjadi, sudah dimeteraikan. Cuma kita mau istiarkan di bumi terjadi menurut keperluan kita masing-masing. Paham sudah? Bila kita paham prinsip ini kan, bila kita melayani, bila kita berdoa, kita ada keyakinan. Supaya bila kita berdoa, penyembuhankah, pelepasankah, berdoa apa saja, kita yakin, we have the confidence. Pada saat kita berdoa, kita yakin percaya doa kita sudah dikabulkan. Karena kita sudah belajar bagaimana berdoa yang alkitabiah, yang berdasarkan firman, dengan iman itu pasti dijawabnya. Karena di sana di 1 Yohanes 5 ayat 14, 15, apabila
ada keyakinan untuk percaya bahwa bila kita berdoa menurut kehendak Bapa, dia mendengar. Nah, karena dia mendengar, dia mengabulkan, dan kita menerima apa yang kita minta. Kita menerima apa? Apa yang kita minta. Apa sebab? Karena pertama, kita ada keberanian untuk apa? Percaya. Percaya kenapa? Karena firman itu benar. Ya dan amin. Dan bila kita berdoa, dasar doa kita adalah firman. Ya dan amin. Tetap ingat, roh dan hidup. Maka Tuhan mendengar, bila dia mendengar, pasti dikabulkan. Dan karena dia mengabulkan, maka kita terima apa yang kita minta. Percaya. Itulah dasar doa kita. Itu sebab doa mesti dijawabnya. You can see breakthrough in our prayer. Itu sebab tahun ini Tuhan mau kita pertingkatkan lagi tiang doa kan. Inilah caranya. Belajar tentang berdoa, tentang doa, supaya kita mengerti apa itu doa, kita mengerti bagaimana berdoa, supaya bila kita berdoa ada hasil. Itu cara kita mempertingkatkan. Kenapa harus kita pertingkatkan? Karena Tuhan mau kita keluar, Tuhan mau kita percaya, Tuhan mau memperlihatkan apa itu perbuatan kita di luar sana. Jangan tutup, jangan simpan. Jangan di rumah saja, harus kita keluar. Ya di mana itu? Ayat apa? Oh, lupa sudah. Iyo. Matius 5 ayat 16. Oh. Dan dengan itu kan, bila kita terus mengajar dan mengajar, maka kemuliaan bila kita mengajar dan mengajar bagaimana berdoa yang lebih efektif berhasil, maka kita berhasil. Bila kita berdoa dan berhasil, maka kemuliaan Tuhan ternyata. Lebih kita melayani dan berhasil, maka mulailah dunia ini penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Paham tak? Tapi kalau kita terus duduk di rumah, kita simpan, kita sudah ada itu terang, tapi kita tutup itu terang, tidak percaya, orang lain tidak nampak, apa yang kita perlihatkan orang lain? Di mana, macam mana kita memperlihatkan kemuliaan Tuhan? Tiada. Dan bagaimana kita penggenapan Habakuk 2:14 itu, yaitu dunia akan dipenuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. You see, Tuhan mau gerejanya bangkit. Tapi sebelum bangkit, kita mesti belajar dulu bagaimana melayani yang lebih berkesan dan efektif. Itu sebab pentingnya Bible study. Nah, itu sebab saya terbeban sekali bagi jemaat di tempat ini, supaya saya mau setiap di sini tahu macam mana melayani, tahu bagaimana berdoa yang lebih efektif. Oke? Tapi kasihan, bukan semua. Tapi mulai bagaimanapun, revival tetap berjalan. Kenapa? Tuhan tidak tunggu ramai orang dulu baru revival. Tidak. Revival start with a small group who is on fire for God. Oke? Pembangunan rohani terjadi apabila orang-orang yang sungguh-sungguh dalam hatinya bertekun, berdoa, menantikan, mengharapkan apa yang dijanjikan Tuhan, pasti terjadi. Macam mana terjadi ini? Kalau kita baca di Kisah Para Rasul bab 1 ayat 14. Oke? Mulai daripada Kisah Para Rasul bab 1 ayat 5 seterusnya. Yesus menyatakan diri beberapa kali kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Dan dia memberitakan Injil kerajaan Allah. Oke? Dan dia katakan kepada murid-muridnya, jangan keluar daripada Yerusalem selagi apa yang dijanjikan itu Roh Kudus datang. Dan mereka taat kepada perintah Yesus. Mereka tetap bersatu, ada kesatuan, keharmonian, tinggal di satu tempat di Yerusalem yang ditentukan Tuhan. Dan semasa mereka menantikan 10 hari, mereka berdoa, bertekun, sungguh-sungguh. Dan kalau kita, biarpun kumpulan kecil,
Kita ada kesatuan, ada keharmonian. Bertekun berdoa, menantikan apa yang dijanjikan Tuhan, apa yang dibuatkan di tempat ini. Kita yakin percaya pada hari yang ditentukan Tuhan pasti terjadi. Kita yang menentukan apakah hati kita berkubar-kubar. Kita jangan tunggu ramai orang Tuhan datang. Tak payah. Siapa saja yang sudah oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, yang ada keinginan, kerinduan. Yang bahaya nanti orang-orang yang dipanggil Tuhan, tapi tidak mau itu urapan hilang. Ya, kau melayani kosong itu. You see, that's why kita mesti sungguh-sungguh. Jangan kita nanti bila ada Tuhan bilang, kita ada pelajaran sama, saya sakit anak saya, saya kasih kubur orang. Tuhan bilang, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Ya, ini berarti banyak orang Kristen sudah di dalam pelayanan, tapi masih lagi tertarik dengan cara-cara hal-hal duniawi. Dia kasih perkara Tuhan nomor 2, nomor 3, nomor 4. Bukan priority. Kita tahu bahwa Bible study ini halang. Harus kita asingkan. Masa ini untuk Tuhan. Karena inilah masa yang dimana kita dapat belajar bersama-sama. Ya, ini masa Allah. Tapi banyak orang tidak berpikiran begitu. Karena hatinya masih tertarik kepada dunia. Nah, tapi ini luar biasa. Kan? Tuhan mau pakai kamu. Ditambahkan urapan. Lebih kita mendekati Tuhan, lebih urapan itu. Kata kenapa? Yesus mengikut Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Berkenaan dengan Yesus dari Nazaret. Kata lifestyle dia, hidup dia, gaya hidup dia. Setiap pagi dia bangun bersekutu dengan Bapa. Untuk apa? Mendapat urapan. Untuk apa? Untuk dipenuhi dengan kuasa. Supaya sepanjang hari bila dia melayani ada hasil. Itu sebab tiada seorang pun dikecewakan bila dia melayani. Terjadi kepada murid-murid Yesus yang mereka ada kesatuan, ada persekutuan yang akrab di Serambi Salomo. Kalau kau baca di Kisah Para Rasul bab 5 ayat 12 sampai 16. Banyak hal dilakukan oleh rasul-rasul Yesus, melakukan mujizat-mujizat karena mereka sentiasa bersekutu, ada persekutuan di Serambi Salomo dengan akrab, dengan rapat, bersatu mereka. Ada kesatuan. Inilah yang kita mau. Kalau kita mau melihat pekerjaan Tuhan luar biasa, supaya kita diurapi dan setiap orang yang Tuhan bawa kepada kita tidak dikecewakan. Setiap orang yang datang pasti dijamah, dirubah oleh Tuhan. Itu yang kita mau, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan kita perlihatkan perbuatan yang baik kepada orang, supaya Yesus dipermuliakan, supaya dunia ini akan dipenuhi dengan pengetahuan tentang pemuliaan Allah. Ini yang Tuhan mau. Amen. Dari kunci di sana seperti rasul-rasul Yesus. Kita ini rasul-rasul, pengikut Yesus, hamba-hamba Allah. Itu sebab kita kalau satu hati, kita datang bersama, satu tujuan, satu misi, dan mau diurapi, mau dipenuhi dengan kuasa, pasti mujizat demi mujizat terjadi, seperti mana terjadi kepada gereja mula-mula, di mana rasul-rasul Yesus berkumpul di Serambi Salomo. Baca Kisah Para Rasul bab 5 ayat 12 sampai 16. Itu akan terjadi. Di sini juga saya yakin percaya apabila kita bersatu, bila kita sungguh-sungguh, kalau itu terjadi kepada rasul-rasul Yesus yang berkumpul satu hati satu jiwa, makan bersama-sama, mengadakan perjamuan kudus bersama-sama, belajar firman bersama-sama, berdoa sama-sama. Wow, urapan ada. Orang yang sakit dibawa, semua disembuh. Sedangkan Petrus berjalan, bayang-bayangan dia pun boleh menyembuhkan orang. Jadi ayat 16, ramai berduyun-duyun orang di banyak
kota-kota dibawa kepada rasul-rasul Yesus dan semua disembuhkan. Maukah? Itu. That is revival. Itu kemenangan rohani. Itu yang kita mau terjadi di tempat ini. Amen. Tapi itu mulai daripada kita. Maukah kita mau dipakai Tuhan? Maukah kita mau belajar? Maukah? Harus kita ada keinginan. Tuhan seperti mana terjadi kepada rasul-rasul 2000 tahun dahulu. Apabila mereka sentiasa bersekutu dengan akrab, dengan rapatnya di Serambi Salomo, semua orang takut mendekati mereka. Mereka kena diorang dengar, wah, mujizat demi mujizat terjadi. Murid rasul-rasul semua melakukan mujizat. Semua. Sebelum Pentakosta tiada pun melakukan mujizat. Tapi selepas Pentakosta kita semua sudah dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Kita boleh melakukan apa yang Rasul Yesus lakukan. Selepas mereka terus dipenuhi dengan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, mereka hidup bersama-sama. Setiap hari dia persekutuan bergilir-gilir di rumah. Seperti mana yang kita buat. Dan selalunya berkumpul di Serambi Salomo. Selalu kita berkumpul di tempat ini. Supaya kita mendapat urapan baru. Kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus. Dan penyertaan Tuhan itu ada. Ada 3 aspek yang harus ada pada kita kalau kita mau pelayanan yang berhasil. Kisah para Rasul 10 ayat 38. Ada 3 perkara yang ada pada Yesus sehingga dia menjadi efektif, berhasil. 1, berkenaan dengan Yesus dari Nazaret yang diurapi oleh Roh Kudus, penuh dengan kuasa, dan di ujung ayat itu apa? Karena Allah menyertai dia. Bila dia diurapi, dipenuhi dengan kuasa, dia pergi merata tempat, melakukan pekerjaan yang baik, menyembuhkan orang sakit, melepaskan orang yang racun iblis, karena Allah menyertai dia. So, kita mesti ada, pertama, urapan dari Roh Kudus, dan 2, kepenuhan kuasa Roh Kudus, 3, penyertaan Tuhan. Apa itu penyertaan Tuhan? Kemuliaan Tuhan. The manifested presence of God. Itu sebab dunia ini akan dipenuhi dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan melalui kita, gereja Tuhan. Bila kita melakukan kerjaan Tuhan. Ya, di ayat 16 tadi itu, Kisah para Rasul bab 5. Dari orang berduyun-duyun dari kota-kota dibawa kepada rasul-rasul dan semua dia kata disembuhkan. Kita boleh tuntut dan harus kita untuk menuntut itu kita mesti siap untuk dibentuk Tuhan, diurapi Tuhan, dan itu tidak otomatis, harus ada komitmen, harus ada pengorbanan masa kalau kita mau dipakai Tuhan, karena pekerjaan Tuhan itu tidak otomatis ya. Tuhan hanya pakai orang-orang yang sungguh-sungguh. Amen. Ya, jadi jangan kita tunggu dulu ramai orang dulu tak kaya. Ya, kalau kita saja yang apa? Kita lah terus maju. Ya, Tuhan akan mengurapi karena Tuhan melihat hati kita, kesungguhan. Ya. Oke, jadi saya mendorong kita. Bangkitlah, jadilah terang. Dan kemuliaan Tuhan terbit di atas kita. Oke? Dunia dihinggapi oleh kegelapan. Oke? Tapi bila kita di sana datang dengan terang Yesus, karena kita memiliki Yesus, terang dunia, di mana kita pergi kegelapan akan lenyap. Amen. Jadi kita menjadi saksi-saksi, kita memperlihatkan orang-orang di sana dengan kemuliaan Tuhan. Itulah cara kita. Tapi kalau kita dalam kegelapan juga, kita pergi di kegelapan, apa yang perubahan? Tiada. Inilah seperti satu gambaran orang Kristen yang nama Kristen tiada terang, tiada hidup Allah dalam hidupnya. Yang keluar sana tidak dapat merubah keadaan. Galak juga. Nah, dari kita ini jadikan satu lagi rujukan. Kita ambil Galatia 2 ayat 19 dan 20. Oke? Karena kita sudah disalibkan bersama Yesus.
Aku bukan lagi hidup, namun aku hidup. Bukan lagi aku hidup dalamku, tapi Yesus hidup di dalam diriku. Dan biarpun aku hidup di dalam daging ini, aku hidup oleh iman anak Allah yang telah ya. Jadi dalam pelayanan jangan kita harap iman kita tiada kuasa. Itu harus kita berharap kepada iman Yesus. Bagaimana kita berharap kepada iman Yesus, atau bagaimana iman Yesus beroperasi di dalam melalui kita? Yesus yang ada dalam kita. Itulah sebabnya aku hidup. Namun bukan aku hidup, tapi Yesus. Macam mana itu? Di ayat 19. Harus kita disalibkan dengan Dia. Apa maksud disalibkan? Kita harus mati di dalam kedagingan. Harus kita dipimpin oleh Roh Kudus. Pastikan kita dipimpin Roh Kudus. Bagaimana kita dipimpin Roh Kudus? Menurut perintah Tuhan. Itu saja. Bukan susah. Tak payah dibayar pun. Cuma ada sacrifice masa, komitmen, kesungguhan daripada kita. Mau pilih dipakai Tuhan. Tidak otomatis ya. Kita yang pilih mau dipakai atau tidak. Ya. Kau tengok, Tuhan sudah pilih kita tahu. Mengikut Yohanes 15 ayat 16 kan? 16 ayat 15 kan? Atau 15 ayat 16? Oke? Bukan kamu yang pilih aku, tapi aku pilih kamu. Dari di sini Tuhan yang pilih kita. Kita yang menentukan mau atau tidak dipakai Tuhan. Rasul-rasul, murid-murid Yesus yang pilih. Adakah mereka pilih sendiri untuk ikut Yesus? Tidak. Yesus pergi, bila lihat, ikut aku. Semua ikut. Tapi, apakah semua yang dipilih Tuhan itu, semua sampai ke garis terakhir? Tidak. Ada pilih untuk mengkhianati. Begitu juga Kristen. Tuhan panggil. Tapi ada yang mengkhianati. Apa sebab? Masih lagi tertarik dengan dunia. So, jangan ambil ini sebagai satu pelajaran bagi kita. Jangan kita menjadi Judas. Jangan menjadi Yudas pengkhianat. Yaitu masih lagi dipengaruhi oleh duniawi dengan cara. Uang. Ya, itu corruption. Mau jual Yesus. Pengkhianat. Jangan kita jual Yesus. Kita sudah memiliki Yesus. Kata kenapa? Harus kita menghargai Yesus pilih kita tahu. Kenapa Yesus pilih kita? Apakah kita ini sangat-sangat berharga? Kita ini debu tanah. Kita ini orang berdosa. Kita ini seperti sampah. Tapi Dia pungut kita. Semasa kita berdosa, Dia lihat. Dia tidak tunggu kau, tiada dosa dulu baru pilih. Semasa kita berdosa, masa itu kita tuh terjatuh. Sudah lost. Kita di dalam lembah kekelaman. Tapi Tuhan, Dia pungut kita. Dia pungut kita. Dia tidak nampak betapa busuk, betapa kotor kita. Tapi Dia nampak apa akan terjadi bila Dia pegang kita di dalam tangannya. Kita adalah buatan Allah di dalam Kristus untuk melakukan kerjaan yang sudah disediakan. Jadi ingat, kita ini dalam proses. Kita di dalam tangan Tuhan. Kita ini mengikuti Efesus 2:10. Kita ini buatan Allah dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sudah disediakan bagi kita. Maksudnya pekerjaan sudah ready, cuma kita mau diproses dulu. Tapi di proses itu ikut kita punya kemauan, mau atau tidak. Ya, seperti murid-murid Yesus. 12 dipanggil.
diangkat menjadi rasul. Satu pengkhianat. Sebelum amanat agung diberikan kepada muridnya, Matius 28 ayat 16, mereka pergi ke Galilea, di suatu bukit yang ditunjukkan Yesus. Dan apabila mereka bertemu dengan Yesus, yang mengenal Yesus, menyembah. Ada di antara mereka yang ragu-ragu. Tapi biarpun ada di antara mereka ragu-ragu, mereka juga menerima amanat agung. Tuhan tidak tunggu kita perfect bila kita dipanggil. Amen. Biarpun mulai masa kita ragu-ragu lagi, karena kita punya pengertian firman belum lagi dalam. Tapi dengan hati kita itu yang mentaati, mengikuti. Bayangkan Yesus bilang, aku akan berjumpa dengan kamu di Galilea, di bukit yang saya tunjukkan. Semua dengar dan setia pergi. Tiada yang satu pergi keluar. 11 saja yang pengkhianat sudah mati. Yudas. Ke-11 murid Yesus pergi di tempat yang ditentukan Tuhan. Itu berarti mereka ke-11 ini, biarpun ada yang ragu-ragu, setia untuk mendengar perintah Tuhan dan melakukannya. Biarpun masih ragu-ragu. Amen. Dari Tuhan akan angkat kita, akan berikan kita, turunkan kepada kita panggilan itu. Biarpun masih keraguan, tapi Dia tahu ada keinginan hati kita. Tapi harus kita proses, dan itu berubahnya. Ada yang ragu-ragu kan? Dengar perbedaan dia. Sebelum pengangkatan Yesus, sebelum amanat agung diberi, pergi Yesus jumpa, ada yang nyembah, ada yang ragu-ragu. Yang ragu-ragu berubah. Pada Kisah para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 11. Apabila Pentekost datang, mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus. Apa jadi? Lihat di Kisah para Rasul bab 5 ayat 12. Rasul-rasul sekarang melakukan mujizat. Dulu ragu-ragu. Yang membuat perbezaan adalah dipenuhi dengan Roh Kudus. Amen. Setia, bertekun berdoa, ada kesatuan, itu kuncinya. Oke? Jadi jangan kita memisahkan diri, karena urapan itu satu, turun kepada semua. Kalau kita memisahkan diri, cari tempat yang lain, kau tidak dapat apa yang dijanjikan Tuhan di tempat ini. Tuhan mau memakai semua kita, asalkan kita bertekun dan setia menjadi satu, ada kesatuan, keharmonian, urapan yang luar biasa. Kebangunan rohani terjadi. Kebangunan rohani terjadi kepada orang-orang yang dulunya ragu-ragu. Ya, orang yang mengkhianat, yang menyangkal Yesus, sudah mulai mengkhianat. Tahu? Petrus ini yang datang dengan Yesus, bila Yesus pergi ke Yerusalem, guru, jangan pergi sana, dia tunggu, dia mau bunuh kau itu, dia bilang. Yesus bilang apa? Hanya engkau setan. You see, kadang-kadang kita tidak sedar tahu, iblis boleh pakai kita, biarpun kita ini sungguh-sungguh. Harus kita berhati-hati, harus kita very discerning, peka, apakah itu perbuatan iblis atau perbuatan apa yang Tuhan pimpin kita. So kita mesti senantiasa beroperasi dalam karunia Roh Kudus. Karena salah satu karunia itu adalah membedakan berjenis-jenis roh, dan juga ada karunia untuk pengetahuan, supaya kita tahu apakah itu pimpinan Tuhan atau pengaruh daripada iblis. Ya, terjadi kepada Petrus. Dan bila Petrus sudah nampak Yesus ditangkap, dia sanggup menyangkal. Sedangkan sama-sama mereka di Yerusalem, sama-sama makan. Do you love me? Yeah. You love me? Yeah. Bohong. Bila Yesus sudah mana?
Loh. Itu perempuan datang malam. Kau lagi pengikut? Bukan, saya tidak kenal tuh. Ada orang begitu. Bila kita kena paksa, kena seksa, kita sanggup untuk menyangkal Yesus. Jangan. Karena kita ada kebolehan untuk menyangkal pengkhianatan iblis, serangan iblis. Karena kita ada pengalaman. Kita ada firman. Kita ada padang roh. Ada tertulis, kita gunakan cara Yesus menghadap iblis. Semasa di Lukas bab 4 ayat 1 sampai 11 di padang gurun. Di ayat 3, 6 dan 9. 3 kali Yesus dicobai. Dan setiap kali iblis menyerang dia gunakan ada tertulis. Harus kita ikut cara Yesus. Karena satu hari nanti kita juga akan menghadapi itu. Iblis datang dengan berbagai cara yang mungkin kita tidak dapat membedakan. So we have to be very discerning. Okay? Karena kita ini sudah dipanggil Tuhan tahun ini luar biasa. Dan kita dengar macam-macam terjadi. Kita jangan entertain anything yang negatif, kita tolak. Karena Tuhan letakkan kita di tanah Goshen. Goshen itu tempat di mana Tuhan melindungi kita dan He will provide. Oke, bukan menjadi milenial, tapi Tuhan tidak akan membuat kita lapar. Dia tetap melindungi kita. In the midst of crisis, Tuhan akan letakkan kita di dalam perlindungan pemeliharaannya. Amen. Kamu notiskah setiap hari saya kirim di dalam WhatsApp sekarang? Ada 3. Harus kita pertingkatkan 3 tiang doa, firman, pujian. Lalu saya kirim setiap hari. Kalau kamu setia, biarpun pendeka apakah, setia dengar dan renung, terima apa message itu dan mulai berdoa. Pertingkatkan. Dulu kamu tidak dapat berdoa 1 jam. Pertingkatkan lagi 2 kali lipat. Kami mulai sekarang. 3 kali lipat. Pagi dulu 1 jam, sekarang 2 jam. Tidak sadar. Ya, pertingkatkan. Tuhan mau. Karena Tuhan mau buat sesuatu. Kami turun di sini sekarang. Pagi-pagi berdoa. 2 jam tidak sadar. Ya, sekejap juga memuji, menyembah Tuhan, dengar firman Tuhan, dengar apa Tuhan katakan, apa message. Ya, karena itulah yang Tuhan mau. Kalau kita mau berhasil, mesti ada komitmen, mesti ada pengorbanan masa. Sungguh-sungguh. Ya, jangan lagi ikut yang dulu. Tuhan kata di Yesaya 43 ayat 18, 19. Jangan lagi ingat hal-hal yang dulu. Jangan lagi perhatikan hal-hal berbekala. Itu dulu punya. Kalau itu sukses itu dulu. Kalau kau dulu boleh mengusir iblis, roh jahat, itu dulu. Apakah masih boleh? Mesti dari harus pertingkatkan. Kalau kita boleh usir 20 roh jahat setan, sekarang boleh 40. Ya, kita pergi. Kamu nampak itu apa? Saya kira juga itu. Macam mana itu Pastor Andi pergi di rumah yang kena hantu. Ada punya cara lain. Kuburan sini. Kuburan. Kita sudah diajar itu. Apa yang dia buat, kita buat juga. Tapi kita mesti maintain. Jangan dulu sudah boleh. Macam mana hari ini, bolehkah tidak? Yang tidak boleh dulu, sekarang harus boleh sudah. Amen. Harus tingkatkan. Dan yang pada boleh dulu, mesti terus maju dan maju lebih lagi. Urapan yang baru. Ya, yang hari Minggu itu siapa diurapi itu? Si Farah. Ini siapa lagi tuh? Lisa. Tuh. Kamu tahu gak apa urapan itu?
Bila sudah diurapi, apa yang kamu buat? You see? Urapan itu bukan free. Bila Tuhan memberikan kita urapan, ada tujuannya. Ya, Tuhan buka satu pelayanan khusus untuk apa itu? Itu urapan. Buat, jangan lagi nanti pastor sajalah. Buat itu. Takut lah. Coba tanya apa itu? Kalau tidak tahu ya, nanti ketinggalan sudah. Nah, sekarang sudah ada urapan itu untuk family-nya. You see, that is a family. Ya, nah, si Farah untuk dia punya tempat kerja dia. You going to a next level. You see, di dalam hal di pastor. Tuhan mau angkat. Oke? Semarin dulu kan dia punya daling telepon lagi sama saya, message apa yang dia terima saya sudah terima, konfirmasi. Bayangkan dari Indonesia terima apa yang Tuhan untuk Betel tahu ya, dia fungsikan panjang sampai iblis halang, sudah apa terus habis kota. Panjang nabi. Jadi karena he's very excited. One day I will be with you all, dia bilang. Ya, dia punya hati di sini. Oke? So, Tuhan mau kita bersiap. Tuhan ada suatu rencana yang besar tahun ini. Amen. Ya. Tapi at the same time, iblis juga mau berusaha buat sesuatu. Oke? The enemy also planning ada strategi untuk menjatuhkan kita. Tapi apakah kita mengalah? Nah, umat Israel pergi di Mesir pada hari musim kebeluran, 7 tahun kebeluran. Apakah mereka mengalah keadaan di Mesir yang seluruh wilayah di tempat itu kebeluran? Apakah mereka mengikut itu mimpi? Ada 7 tahun kebeluran. Mereka dikuasai oleh kebeluran atau tidak? Tidak. Karena Tuhan panggil mereka, Tuhan sebelum terjadi, Tuhan sudah sediakan. Tanpa mengerti, Yusuf dijual oleh abang-abangnya. Kalau mengikut itu adalah satu peristiwa yang pahit. Kan, mengkhianati adik mereka sendiri. Ibu kan adik kandung. Dikhianati, dijual pula pergi sana. Pergi di Potifar, jadi supu. Apa itu supu? Hamba kan? Jadi hamba. Di rumah kena handsome dia, macam si Esra, kena goda oleh istri Potifar lagi. Dia tidak mau karena dia ini kudus. Dia boleh resist temptation. Macam mana menggoda istri Potifar sama dia pun dia tak. Sehingga istri Potifar merancang supaya dia masuk jail. Nah, kalau seseorang itu masuk penjara, itu peristiwa baik atau tidak? Tidak, Bang. Tapi di sebaliknya, Tuhan boleh ubah sesuatu yang nampaknya tidak baik menjadi baik. Oke, Kejadian 50 ayat 20. Dia katakan kepada Firaun, kepada bapaknya, apa yang dirancang yang tidak baik, Tuhan akan ubah menjadi baik. Begitu juga kita. Kita tidak tahu kan, dunia sekarang dalam keadaan economic slowdown, political situation tidak menentu. Biarpun ada government baru, tapi ada lagi yang sedang merancang untuk menjatuhkan. Dan di dunia ini peperangan bila-bila meletus di antara China sama Taiwan. Dan sekarang Ukraine sama Rusia, NATO semua. Dan juga Iran lagi mau menyerang Israel. Dunia keadaan mengikut, kalau kita layan apa yang sedang berlaku, itu akan menekan kita. Sehingga iman kita akan
runtuh. Tapi apa kita melayan semua ini? Tidak, harus kita pandang. Pandang apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Yeremia 29 ayat 11. Tuhan kata, aku tahu rencanaku bagi kamu, bukan untuk mencelakakan, melainkan memberikan kamu damai sejahtera, pengharapan dan masa depan yang cerah. Itu janji Tuhan bagi kita, orang-orang percaya, orang-orang kepunyaannya. Kau milik Tuhan nggak tidak? Kau kepunyaan Tuhan nggak tidak? Kau umat kepunyaan Tuhan nggak tidak? Untuk tujuan apa kita menjadi kepunyaan Tuhan? Untuk memberitakan apa yang dilakukan, perkara-perkara yang luar biasa. Oke? Jadi kalau kita tidak taat kepada Tuhan, apa yang kita beritakan? Tiada. Kita ini mengalah, umat yang kalah. Sedangkan firman mengatakan kita ini umat lebih daripada pemenang. Harus kita tuntut firman Tuhan. Harus kita pandang kepada kebenaran, bukan kepada jangan dengar tutup telinga kita daripada semua tawaran-tawaran duniawi. Harus kita terus pandang kepada Tuhan yang sudah sediakan yang terbaik bagi kita. Amen. Ya, karena Tuhan akan letakkan kita di Goshen rohani. Pelindungan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kita. Dia sudah utus malaikat-malaikat berkemah di sekeliling kita. Dia sudah letakkan dinding rohani sehingga tidak dapat menerusi. Ya, Tuhan berperan bagi pihak kita. Apalagi kita mau? Siapa dapat melawan? Lagi Tuhan pilih untuk meletakkan masuk dalam diri kita sehingga rohnya sendiri tinggal dalam kita. 1 Yohanes 4:4 roh Allah dalam kita lebih besar dari segala apa yang ada di dunia. Apalagi kita ini di sebelah kanan Allah Bapa bersama dengan Yesus. Di Yesus 2 ayat 6 kita didudukan bersama Yesus Kristus di sebelah kanan Allah Bapa. Ya. Dan wahyu message yang tahun baru Tuhan berikan kepada kita. Apa itu? Wahyu 11 ayat 15. Malaikat ketujuh meniup sangkakalanya dan suara yang nyaring kedengaran di surga. Katanya, pemerintahan atas dunia ini dipegang oleh Dia dan yang oleh Tuhan dan oleh Dia yang diurapinya. Dan Dia akan memerintah sebagai raja selama-lamanya. Woi, kita memerintah bersama Yesus. Siapa pegang pemerintahan dunia ini? Yesus. Yesus kan kepala kita, kepala tubuh Kristus. Kita tubuhnya, jemaat. Dan kita duduk ke sebelah kanan Allah Bapa. Tapi kalau kita mau memerintah bersama Yesus, kita mesti lari, bangkit daripada pesuam-suaman kuku. Ya, atau kalau kita suam-suam kuku, gereja yang suam-suam kuku, kita tidak dapat mengatasi keadaan. Kita bukan menjadi jemaat yang lebih daripada pemenang. Harus kita bangkit keluar daripada kesuam-suaman kuku. Itu sebab saya sebenarnya berdoa supaya setiap jemaat di tempat ini jangan lagi malas, jangan suam-suam, jangan ikut mood. Harus kita berkubar-kubar. Karena tahun ini Tuhan sudah berbicara, Tuhan mau buat sesuatu, tapi masih lagi tidak ada mau dengar. Suam-suam, tapi ya, siapa yang berkubar-kubar, kita keluar daripada kesuam-suaman. Dan Tuhan pilih hanya orang yang on fire for God. Ya, Dia akan pilih saja. Dia tinggalkan semua karena masa tahun ini ada time of shifting. Atau shifting, asik gagal atau gantung. Ya, Tuhan akan menapis. Menapis. Yang sejuk, yang suam-suam akan disingkirkan itu. Jadi kita yang sungguh-sungguh akan terus bertambah dan bertambah diurapi, dipakai Tuhan. Dan
kalau kita dapat mengatasinya mengikut Kejadian Wahyu 3:21, kalau kita menang, dia kata, daripada kesuam-suaman kuku, Tuhan Yesus akan mendudukkan kita di atas takhta seperti mana dia didudukan oleh Bapa bersama dengan Bapa. Itu takhta, tahu, kita memerintah. Ya. Tapi kita dapat memerintah kalau kita di dalam dia, menjadikan dia kepala, dan kita terus berkubar-kubar, berapi-api, sungguh-sungguh untuk dia. Kalau tidak, kita ketinggalan itu. Ya, Tuhan akan pilih pakai siapa saja yang sungguh-sungguh, yang menang, dia kata, yang menang. Jadi jangan kita ketinggalan. Ya, Tuhan mau pakai. Oke. Dan satu lagi, di tempat ini Tuhan akan menarik ahli-ahli keluarga. Oke? Tuhan mau pakai ahli keluarga. Itu sudah dibuktikan di dalam keluarga saya. Ya. Dan yang lain juga akan menarik. Oke? Kau tinggalkan Laura. Lama dia berdoa untuk anak dia, keluarga dia kan. Tuhan izinkan dia kesilih kaki. Datang di sini semalam. Tok. Oke. Saya cakap dengan Aloy. Kalau kau senang, ikut mak kau lah, mami kau. Oke, bah, dia bilang. Itu sudah tenang. Hah? Ya, sama. Ya. Jadi saya bilang, itu saya punya cucu ada sini. Sama umur kamu, habis saya tanya dia di mana di sekolah, form 1, form 5, sama. Lagi angkat ya, gini sama. You see, Tuhan sudah buka. Kita tidak nampak, tapi saya tahu itu cara Tuhan. Ya, macam ini. Karena COVID, kan? Terus Tuhan bawa kita semua, one family. You see, berapa lama saya berdoa? Bukan 1-2 tahun, no? Ya. So itulah cara Tuhan. Ya, Tuhan membawa kita. Jadi kalau ada yang belum, jangan khawatir, berdoa sudah. Ya, sama kau punya Bapak, Tuhan sudah ada urapan kau. Terbuka. Injection. Oke. So mesti kita apa? Percaya. Dia kata bangkitlah, jadilah terang. Dan terang itu kita perlihatkan orang lain supaya mereka dapat melihat kemuliaan. Kalau tidak kan, bilang lagi. This is the time. Okay? So, itulah saya ingin doa supaya kita semua dipakai Tuhan. Tapi yang mau dipakai Tuhan, kita yang pilih. Tuhan sudah pilih kita. Tapi kita mau respon ya tidak, mau dipakai ya tidak. Okay? Dan Denny bilang, I'll be coming over soon. Soon. See? Coming soon. Ada pastor dari Kanada yang ada di Indonesia sekarang. Dia punya hati di sini. Ya, because I feel we are one spirit, dia bilang. Ayo Pak. Ya, bila saya cakap sama dia, why? I feel the presence of God, dia bilang. Ya, you see? So, God is bringing people who are spirit-filled, moving together. And see how it goes about the seminar, kumpulan daripada Eastern Gate sama Raja Wali Group. And then I'm inviting Reverend Agustin Saang, who is the Sabah punya presiden itu Malaysian intercessors. Okay, and throughout Malaysia, he's the deputy president. So he's very much involved in the revival, Borneo revival. So he offered actually last week lagi, tapi saya bilang
normally first Sunday, I have to minister to the church because I need to share the vision of the church. So I said, okay, I will be in mind to invite you in one of our seminars. They're ready, said I. Okay, so I will talk to Abad maybe next week. Ini hari Minggu dia akan share itu saya punya proposal to the church. Yeah, so next week kami ada meeting di tempat ini, di sini lah. Then we can slowly as the Lord leads us. So kita akan melihat pekerjaan Tuhan. Okay, but we do as the Lord leads us, bukan ikut kemauan. Apa yang Tuhan tunjukkan itu saja kita ikut. Dan untuk buat begitu kita mesti belajar peka mendengar dengan jelasnya apa Tuhan berkatakan, bukan apa yang kita mau. Oke, jadi kita mesti belajar menantikan Tuhan, belajar mendengar suara Tuhan. Because it's very important, not our will, but His will be done. Itu yang penting. Oke, alright. So pencerahan kau punya ayat yang kau kirim berapa jam? 2 jam oh, 2 ayat. You see, that's how kita izinkan Tuhan berbicara daripada ayat firman itu. Karena firman roh dan hidup. So Tuhan berbicara kepada kita macam mana kita apply firman itu di dalam konteks kita, dalam kehidupan kita, dalam pelayanan. Oke, jangan baca saja dan kirim tanpa mengerti. Minta Roh Kudus. You see, so this is how we apply. Ini cara kita belajar firman dan bagaimana apply di dalam hidup kita untuk berubah. Sebagai Kristen, jangan kita maintain sebagai murid, harus berubah menjadi pemurid. Jangan kita terus stay sebagai bayi rohani. Harus kita mendewasakan diri kita. Dan untuk menjadi dewasa harus ada komitmen, ada sacrifice, ada pengorbanan masa untuk belajar. Ya, harus kita kubarkan diri kita, berapi-api untuk Tuhan. Jangan terus suam-suam, karena orang-orang yang suam tidak dapat maju, dan Tuhan tidak suka itu. Karena Tuhan mau, I don't want you to be cold, neither cold nor hot. Suam-suam, I will spit you out. Bahaya. Jadi mari kita pastikan kita ini sungguh-sungguh untuk Tuhan. Ya, jangan lagi beri alasan. Ya. Ya. Ya, banyak orang Kristen. Dia mau jadi pelayan Tuhan, tapi dia tidak mau berkorban. Tidak ada komitmen. Ya. Susah dipakai Tuhan. Kita mau dipakai Tuhan yang luar biasa. Jangan jadi Kristen yang biasa-biasa. Ya. Kita mesti pastikan yang secara maksimalnya Tuhan pakai kita. Baca Efesus 3:20. Efesus 3:20. Jangan kita bataskan kemampuan Tuhan. Siapa yang dapat baca? Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ya, kau mesti ingat ada kuasa yang bekerja di dalam kita. Oke? Ada kuasa bekerja di dalam kita. Dan dia akan melakukan lebih jauh tinggi, lebih jauh besar kerjanya. Di luar pemikiran kita, di luar dugaan kita. Itu Tuhan boleh lakukan. Jangan kita bataskan Tuhan. Bagaimana itu terjadi? Dengar. Apakah yang terkandung? Baca di Efesus 1 ayat dari 17, 18, 19.
sampai 20. Harus kita memahami apa yang ada di dalam kita yang bekerja itu, yang menyebabkan perkara-perkara yang ajaib, yang luar biasa terjadi. Baca dari 17. Input doa Paulus untuk jemaat di Efesus. Karena jemaat Efesus ini banyak lagi yang belum mengenal Tuhan. Ya, dia Kristen, sudah lahir baru, tapi belum mengenal Tuhan. Itu sebab keperluan di sana adalah supaya Tuhan berikan mereka apa? Roh, hikmat, dan wahyu supaya apa? Mengenal Dia. Kenapa kita harus mengenal Allah? Supaya kita boleh keluar sana dan memperkenalkan Yesus kepada dunia. Paham? Kalau kita tidak tahu, tidak kenal Tuhan yang benar, siapa yang kita kasih kenal? Bukan patung, bukan pelayanan, bukan pastor, bukan gereja, tapi Yesus. Untuk mengenal siapa Yesus sebenarnya, kita perlu siapa? Roh, hikmat, dan wahyu. Berdoa. Bila kita membaca firman, minta Tuhan supaya roh, hikmat, dan wahyu beroperasi, memberikan kita urapan untuk mengerti, memahami, mengenal Yesus yang benar. Lebih intim, lebih pribadi lagi. Dan minta Roh Kudus nyatakan Yesus kepada saya. Selalu saya buat begitu. Because I want to know Jesus more. Ya, not just apa yang dia Tuhan, yang Raja, dia berjanggut, dia pakai baju putih. Itu tidak merubah. Tapi pengenalan Yesus yang benar membuat kita dapat menyembah Dia. Oke? Itu sebab kita harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Pengenalan Tuhan itu menyebabkan kita boleh menyembah dalam roh dan kebenaran. Kalau tidak kenal, susah balik-balik. Itu perkataan-perkataan balik-balik. Orang Kristen begitu. Karena dia punya pengenalan terbatas. Jadi kita perlu roh, hikmat, dan wahyu untuk mengenal Allah yang benar. Dan ayat 18 apa? Supaya diterangi menjadi mata hatimu terang. Hati apa? Mata hatimu terang. Mata hati yo. Ada matanya. Ada mata ke hati kita? Mata hati terang supaya kita mengetahui apa? Pengharapan yang ada terkandung di dalam panggilan. We must know what is betapa kayanya dia kata sana. Betapa kayanya apa? Pemuliaan. Kemuliaan bagiannya yang terkandung di dalam panggilan kan? Panggilan orang-orang kudus. Kita ini orang-orang kudus. Kita mesti tahu apa terkandung dalam panggilan itu. Kalau tidak ada yang mendorong kita. Oke lah, dipanggil Tuhan apa juga. No, we must know apa yang terkandung itu. Panggilan kita, semua kita dipanggil. Tapi untuk mengetahui itu harus mata hati kita harus diterangi. Must be enlightened. Kalau tidak, kau tidak tahu apa pengharapan dalam panggilan kau. Oke, apa itu pengharapan yang terkandung di dalam panggilan itu? Apa? Ayat 19 lah. Betapa hebatnya kuasa bagi kita yang percaya. Ya, betapa hebatnya kuasa bagi kita yang percaya. Itulah pengharapan itu. Kita ada Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Roh Kudus yang ada dalam kita adalah Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh Kudus yang ada dalam kita adalah Roh Kudus yang menciptakan dunia. Bila Yesus katakan, let there be light, there was light. Kenapa? Roh Kudus yang mencipta. Pada Bapa ciptakan, Yesus ciptakan manusia. Adam dan Hawa, laki-laki perempuan.
Kejadian 2:7 apa? Bila Roh Kudus menghembuskan nafas Allah, maka manusia baru menjadi manusia yang hidup. Tadi Roh Kudus yang ada dalam kita, dialah yang menghidupkan kita. Hidup kita seharian ini adalah dihembuskan oleh Roh Kudus. Bayangkan itu. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu itu. Itulah bila kita mati nanti, roh balik kepada Tuhan. Karena dia sekarang dalam kita. Roh Kudus mengikut Roma 8 ayat 15. Roh Kudus yang ada dalam kita bersaksi kepada roh kita bahwa kita ini anak Allah. Sehingga kita boleh memanggil Allah Bapa kita. Bayangkan, kita ini dari sampah, debu. Tapi karena Tuhan menghembuskan nafas Dia di dalam kita dan masuk di dalam kita, sehingga kita menjadi makhluk yang hidup dan kita terus menjadi anak Allah, tahu? Karena Roh Kudus ada di dalam kita, Dia adalah meterai the sonship, bahwa kita ini anak Allah, Roh Kudus itu, dan kita boleh memanggil kita menjadi anak Allah. Karena Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, apabila kita menerima Yesus dan percaya atas namanya, kita menerima apa? Kuasa menjadi anak Allah. Roh Kudus masuk. Kuasa Allah itu memeteraikan, bersaksi kepada roh kita bahwa kita ini sudah menjadi anak Allah. Sekarang kau boleh panggil Allah itu Bapa. Dan di ayat 17 apa di sana? Karena Roh Kudus ada di dalam kita, kita ada bahagian-bahagian di dalam janji-janji Allah, tahu. We are heirs of the kingdom. Kita ini pewaris kerajaan surga. Kenapa? Karena Roh Allah di dalam kita. Itulah yang terkandung dalam panggilan kita. Woi. I hope you understand this. Ini yang mendorong kita sekarang. Karena Roh Kudus di dalam kita. Itulah yang memberikan kita satu sukacita, kegembiraan yang terkandung di dalam panggilan kita, orang-orang kudus. Roh Kudus diletakkan di dalam kita. Ya, 1 Korintus 6:19. Kita menjadi bait Roh Kudus. Bukan saja menjadi bait Roh Kudus, tapi Roh Kudus di dalam kita menghembuskan nafas Allah sehingga kita menjadi hidup. Dan Roh Kudus yang ada dalam kita lah yang mengurapi kita, memenuhi kita dengan kuasa. Dan dialah yang mendudukkan kita bersama Yesus, di dalam Yesus, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, sehingga kita berkuasa atas semua. Kita menjadi kepenuhan Allah. Efesus 1:23. Karena Yesus adalah kepala. Karena kita gereja, karena Roh Kudus ada di dalam kita. Ya, itu sebab Pentecost adalah birthday gereja. Bila Roh Kudus turun ke atas murid-murid Yesus, masa itulah gereja dilahir. Ya, karena Roh Kudus turun dan memenuhi mereka. Di Kejadian, Kisah para Rasul 1 ayat 8. Apabila Roh Kudus sudah datang, Dia memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi-saksi. Itu sebab bila kita sudah dipenuhi dengan kuasa, sudah diurapi, kita keluar sana memperkenalkan Yesus. Kenapa kita harus perlu Roh Kudus? Karena roh hikmat dan wahyulah yang membuat kita mengenal Allah yang benar, kan? Roh Kudus itu sebab bila Roh Kudus turun dan memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi. Saksi ini adalah orang-orang yang mengenal siapa yang Dia perkenalkan. Kalau kita mau perkenalkan Yesus, kita mesti kenal siapa Dia. Dan untuk mengenal Yesus yang benar, harus kita perlu Roh Kudus, roh hikmat dan wahyu, supaya bila kita sudah mengenal Yesus, kita bersaksi sekarang menjadi saksi kepada orang lain. Amen. So, this is how we operate sebagai pelayan Tuhan.
supaya kita dapat berhasil. Amen? Ya. So, Roh Kudus dalam kita yang mengerjakan, yang mengurapi, yang memenuhi kita, yang memberikan kita kuasa, menjadikan kita saksi-saksi, yang menjadi penghibur bagi kita. Di Yohanes 14:26, dia menjadi guru, dia mengajar kita tentang hal-hal rohani. Dia yang memperingatkan kita tentang apa yang diajarkan. Banyak Kristen pelupa kan? Ada kan? Pelupa. Tapi Tuhan juga tahu kita ini pelupa. Pertama, dia kasih kitab ulangan. Ulang-ulang. Dia tahu. Kedua, dia letakkan dia punya roh sendiri dalam kita. Supaya dia memperingatkan kita tentang apa yang diajar. Dia tahu kan? Woi, jangan pelupa lah. Minta tolong. Dia ada sana penolong kita, Parakletos. Oke? So, saya berdoa supaya apa yang diajarkan malam ini, ayat pertama yang saya kongsikan. Ada 2 ayat. Jangan tidur di sini. Matius 5 ayat 16, apa itu? Biar saya agar Apa? Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Habakuk 2 ayat 14 apa? Nah, lupa. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan, bukan kemuliaan, pengetahuan tentang kemuliaan. seperti air yang menutupi dasar laut. Ya, belum tahu. Jadi dia tunggu kita untuk memberitakan, memperkenalkan Yesus, melakukan pekerjaan supaya kemuliaan itu ternyata dan orang dapat melihat kemuliaan itu. Kalau kita tidak bangkit dan melakukan, kenapa? Di Yesaya 60 ayat 1 apa? Bangkitlah, jadilah terang dan apa? Kemuliaan Tuhan terbit di atasmu. Kemuliaan itu apa? Itu penyataan kuasa Tuhan. Hoi, macam mana Tuhan menyatakan kemuliaannya kalau hadiratnya kalau kita tidak bangkit? Kita tidak jadi terang. Kita terima itu terang tapi kita tutup lagi. Apa yang kita kasih lihat orang lain? Amen? Paham sudah? So we must lie. Paham sudah? Oke, puji Tuhan. Sudahlah. Baik, sudah tutup. Kita berdoa. Haleluya. Saya berdoa untuk urapan. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Firman-Mu di Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan yang memuliakan Bapamu yang di surga. Ya Tuhan, terima kasih. Terangmu itu adalah hidup. Dan hidup itu terang manusia. Dan apabila kami bangkit menjadi terang, kemuliaan-Mu terbit di atas kami. Dan dapat memperlihatkan
kepada orang lain kemuliaan-Mu, supaya mereka dapat melihat keajaiban-Mu. Nah, setiap kali kami melayani dengan kuasa yang Kau berikan kepada kami, yang Kau sudah letakkan di dalam kami, yang terkandung di dalam panggilan kami, itulah pengharapan Roh Kudus yang ada di dalam kami, yang mengurapi kami, yang memenuhi kami dengan kuasa, yang menyatakan Tuhan kepada kami, membuat kami lebih berhasil, efektif di dalam pelayanan, supaya kemuliaan Tuhan ternyata. Dan itulah yang dilihat oleh orang-orang dimanapun kami berada, supaya Bapa di surga dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, bumi ini akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan apabila kami gereja bangkit menjadi terang dan pergi melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, yaitu menjadikan segala bangsa murid, baptiskan mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus, pergi dan memberitakan Injil kepada segala bangsa, supaya barang siapa yang percaya dan dibaptis diselamatkan, dan barang siapa yang tidak percaya dihukum. Dan tanda-tanda ini mengikuti mereka yang percaya, bahwa mereka akan mengusir roh setan, mereka akan berbahasa dan bahasa yang baru, mereka akan pegang ular, minum racun tidak berbahaya. Dan apabila mereka tumpang tangan kepada orang sakit sembuh. Di ayat 20, Markus 16:20. Apabila murid-murid Yesus pergi dan memberitakan Injil, Allah turut bekerja dan meneguhkan Injil dengan tanda-tanda. Itulah amanat agung yang kami terima Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Sekarang kami bangkit dalam nama Yesus, dengan urapan yang Kau sudah berikan kepada kami. Mohon Tuhan, hamba-Mu berdoa, supaya setiap yang hadir ini menerima urapan khusus daripada Engkau, untuk memberitakan Injil yang lebih berhasil, lebih efektif. Apabila mereka menaburkan firman-Mu, benih itu letak di dalam hati yang subur. Biarlah orang lain yang Kau utus, yang Engkau rapi, menyiram dan menuai, supaya jiwa-jiwa dimenangkan untuk Yesus, supaya kerajaan-Mu di bumi terus diperluaskan lagi. Inilah kami Tuhan, biarpun kumpulan yang kecil, tapi hati yang besar, yang terserah, committed, siap untuk dipakai Tuhan, supaya kerajaan-Mu terus diperluaskan lagi di bumi ini Tuhan. Dan seperti mana dibuatkan di tempat ini, bahwa terjadi satu kemenangan rohani yang besar, kami menuntut itu Tuhan. Seperti mana di Azusa Street, kumpulan yang kecil, apabila mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, api Roh Kudus turun ke atas mereka, mereka berkubar-kubar, bertekun, dan dipakai Tuhan untuk membawa dan memulakan satu kemenangan rohani yang luar biasa, di mana seluruh dunia menikmatinya. Begitu juga tempat ini Tuhan, kami yakin percaya Engkau akan memulihkan kemuliaan-Mu lebih besar daripada yang mula. Dan kami siap Tuhan, dipakai Tuhan di tempat ini. Karena kami yakin percaya, setiap nubuatan-nubuatan yang dilepaskan di tempat ini, kami tuntut dan kami declare, istiarkan supaya digenapi pada masa yang Kau tentukan. Kairos Tuhan, dalam nama Yesus, inilah umat kesayangan-Mu yang Kau pilih, orang-orang saleh, orang-orang kudus. Terima kasih Tuhan, urapan kami sudah terima dengan iman. Penuhi kami dengan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Dan biarlah penyertaan hadirat-Mu, kemuliaan-Mu mengikuti kami dimanapun kami berada, supaya dimanapun kami berada, orang lain dapat melihat kemuliaan-Mu. Apabila kami melayani, berdoa yang lebih efektif lagi, orang-orang yang kami layani tidak akan kecewa.
Setiap orang yang Kau pimpin datang di tempat ini, dan kepada kami juga Tuhan, tidak akan dikecewakan. Semua disembuh, semua diberkahi, semua dilepaskan dan dipulihkan. Itulah doa kami. Dalam nama Yesus, apa yang terjadi kepada murid-murid-Mu, seperti di Kisah Rasul bab 5 ayat 12 sampai 16. Terjadi juga di tempat ini, bahkan lebih besar lagi Tuhan. Dalam nama Yesus, berduyun-duyun orang yang Kau bawa, pimpin datang tempat ini kepada kami, dimanapun kami berada. Dan Engkau pakai kami, dan kami siap untuk dipakai, karena Engkau sudah urapi kami, Engkau sudah penuhi kami dan kuasa-Mu, dan pernyataan hadirat-Mu, kemuliaan-Mu tetap mengikuti kami dimanapun kami berada. Haleluya. Dan pembelajaran firman malam ini ajar kami untuk mengaplikasikan di dalam hidup kami, di dalam pelayanan, supaya firman yang hidup ini benar-benar nyata. Inilah dilihat oleh orang-orang dimanapun kami berada, supaya kemuliaan-Mu ternyata dan Bapa di surga terus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Segala berkat yang kami terima malam ini, biarlah semua itu dimeteraikan oleh kuasa darah Yesus, supaya iblis tidak dapat mencuri daripada kami. Bahkan kami terus menikmati sepenuhnya, dan kami dipakai Tuhan dengan luar biasa. Biarlah kemuliaan hanya untuk-Mu Tuhan. Kami kembalikan segala kemuliaan. Terimalah kemuliaan. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, puji Tuhan. Oke, sebelum kami pulang, kita edarkan persembahan dulu, kita ros berdoa. Amin. Jalan. Minta Adik Florina berdoa. Terima kasih Tuhan kami Tuhan dengan firman-Mu, maka kami sekarang Tuhan mau memberikan persembahan kami kepada Engkau. Berkati setiap persembahan yang kami berikan Tuhan, yang dapat memberkati setiap orang yang memberikannya, dan juga untuk pembesaran kerajaan Allah di bumi. Terima kasih ya Tuhan, semua ini untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Jumpa hari Minggu. So kita jumpa hari